Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menyita uang 21 miliar rupiah dari dalam mobil yang terparkir di rumah Rudi. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi dijemput tim Kejaksaan Agung dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Rudi resmi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa selama 4 jam. Sebelumnya Kejaksaan Agung menggeledah 2 kediaman Rudi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura serta rupiah. Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar 63.000 dolar Singapura. Suap diberikan agar ia memilih majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur, sesuai permintaan dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Atas perbuatannya, Rudi Suparmono dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mahkamah Agung menyatakan pihak yang menghormati proses hukum terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, oleh Kejaksaan Agung. MA akan mengusulkan pemberhentian sementara Rudi sebagai hakim kepada Presiden. Siaran pers Kejaksaan Agung RI pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2015. Penyidik Jampitsus telah menetapkan RS, mantan Ketua PN Surabaya, sebagai tersangka dengan alasan diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Mahkamah Agung mendorong agar proses tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilaksanakan secara transparan, fair, dan akuntabel. Ketua Mahkamah Agung akan menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada Saudara R dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara Saudara R sebagai hakim kepada Presiden. Terkait hal tersebut, pimpinan Mahkamah Agung juga menekankan kepada aparatur pengadilan seluruh Indonesia untuk tetap tenang, bekerja secara profesional, tetap menjunjung integritas dan kejujuran kepada seluruh pimpinan pengadilan tingkat pertama ataupun pengadilan tingkat banding, agar melaksanakan garis kebijakan Ketua MA dalam memimpin, yaitu tetap dengan kesederhanaan dan menjauhi perbuatan tersebut. Sebelumnya, 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuah Damanik,
Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Zarofrikar, ibu, serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan makelar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarofrikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan.